Sudah? Kan oke kawan-kawan. Mulai belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke gitu. Benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas pengganti dari ujian tengah semester oleh dosen pengampu mata kuliah pemetaan, yaitu Pak Akbar Abdurrahman Mahfuz, SSI MSC. Dengan judul yang kami angkat yaitu studi kasus pemanfaatan basis data spesial dengan web Allen Coral Atlas. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sendiri Febran Gusfoyuda dengan MPMS 1I02104 dengan dua rekan saya. Saya Syahra Khairunisa dengan NPMS 1I021028. Itu 91009. Selanjutnya, latar belakang yang akan disampaikan oleh Syahra. Pada Syahra, dipersilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya moderator. Baiklah, di sini ada beberapa hal yang melatar belakangi kami menggunakan web dari Allen Coral Atlas ini. Yaitu yang pertama, Allen Coral Atlas ini merupakan proyek global yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memetakan dan memantau ekosistem terumbu karang. Selain itu, dibuat juga untuk menyediakan data terbuka bagi peneliti, pemerintah, pengambil keputusan, dan organisasi konservasi. Alien Coral Atlas ini juga bertujuan untuk membantu perlindungan dan pengelolaan terumbu karang dengan lebih baik, dan juga menyediakan informasi spasial penting untuk mengidentifikasi terumbu karang yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan aktivitas manusia. Next slide. Baiklah, di sini ada beberapa fungsi dan fitur dari Alien Coral Atlas ini. Yang pertama itu pemetaan global terumbu karang. Alien Coral Atlas ini memetakan terumbu karang di seluruh dunia dengan detail tinggi menggunakan data satelit dan teknologi penginderaan jauh. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat distribusi terumbu karang dan kondisi ekosistem laut. Yang kedua itu pemantauan terumbu karang. Fitur pemantauan ini memberikan pembaruan berkala tentang status terumbu karang, termasuk perubahan akibat pemutihan karang dan kerusakan lain yang diakibatkan oleh perubahan iklim, bencana alam, dan aktivitas manusia. Yang ketiga yaitu akses data terbuka. Semua data yang dihasilkan oleh Alien Coral Atlas ini tersedia secara terbuka untuk publik, memungkinkan pengguna dari berbagai sektor atau seperti akademisi, konservasi, dan pemerintahan untuk mengunduh dan menggunakan data ini dalam penelitian atau kebijakan mereka. Yang keempat yaitu analisis perubahan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melacak perubahan pada terumbu karang dan dari waktu ke waktu memberikan wawasan tentang bagaimana mereka bereaksi terhadap berbagai tekanan lingkungan dan aktivitas manusia. Selanjutnya yang terakhir itu kemampuan interaktif. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melakukan penyesuaian visualisasi, mengukur area, dan membandingkan berbagai data spasial secara interaktif. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk pembuatan utama akan disampaikan oleh Reza. Baik, terima kasih moderator. Ini adalah beberapa komponen utama basis data spasial yang ditampilkan oleh Allen Coral Atlas. Yang pertama itu citra satelit. Menggunakan citra satelit resolusi tinggi dari berbagai penyedia seperti Planet dan Google Earth Engine. Ini untuk memberikan representasi visual dari area terumbu karang. Yang kedua itu peta habitat terumbu karang. Peta ini menunjukkan jenis dan kondisi habitat terumbu karang di seluruh dunia. Data ini diklasifikasikan berdasarkan berbagai tipe karang dan substrat dasar laut. Kemudian,
Yang ketiga, peta perubahan karang, di mana komponen ini menampilkan perubahan kondisi terumbu karang dari waktu ke waktu, misalnya sebagai akibat dari pemutihan karang atau kerusakan mekanis yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kemudian, data lingkungan. Komponen ini termasuk parameter lingkungan penting seperti suhu laut, kualitas air, dan tingkat polusi yang mempengaruhi kondisi terumbu karang. Data ini membantu dalam memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesehatan terumbu karang. Dan yang terakhir itu model prediksi. Allen Coral Atlas juga menggunakan model prediksi untuk memproyeksikan bagaimana kondisi terumbu karang dapat berubah masa depan berdasarkan tren lingkungan dan iklim saat ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, slide hasil akan saya bacakan sendiri. Dapat dilihat bahwasannya dari web Allen Correlatas ini dapat memperlihatkan tentang sebagian berikut agar mudah untuk dicermati. Saya akan coba masuk di web Allen Correlatasnya. Masih di record kan? Ya, Mas. Baik, ini merupakan webnya. Klik, apakah terlihat? Akan tekan. Lihat. Oke. Langsung saja dive into the atlas. Pun yang fitur-fitur di web ini itu wilayah yang dipetakan atau dipantau dapat di-download langsung dengan misalkan Bermuda bisa dilihat langsung statistiknya berapa refresh atau reflect seagrass-nya, mikroalganya, bebatuannya, stannya bisa diunduh di sini. Sedangkan jika ingin mencari daerah bisa mengunggah atau mencarinya manual. Seperti yang dapat saya contohkan ini, dan misal di Indonesia, kita dapat lakukan poligon terhadap Indonesia-nya dulu, kalau kayak ini Brunei, langsung juga ini. Oke. Oh, maaf terjadi error. Mungkin karena terlalu keberatan ini. Oke, langsung saja di misal Indonesia. Nah, ada pun fitur-fitur yang dapat dilihat seperti eh, coral coral benching terumbu karang. Walaupun ini fiturnya masih beta, tapi kita bisa melihat daerah-daerah mana yang terkena dari coral bleaching ini. Seperti di Bengkulu, dapat beberapa area yang dilingkari oleh kotak hijau. Datanya dari tanggal sampai 23 September 2024, data terbarunya. Lalu ada pengawasan Milo, pengawasan terumbu karang oleh satelit NOAA
dengan tanda kuning, saya banding kekeruhan air laut. Di sini juga dapat melihat eh, habitat bentiknya, bisa kita aktifkan, habitat bentik, geometri, terus luas terumbu karangnya, terus citra satelitnya, dan lebih keren lagi, eh, kita juga bisa melihat batas maritim sama, mohon maaf, error lagi, batas maritim sama batas konservasinya. Nih, yang biru-biru tuh batas konservasi nih. Nih, nih, di Bengkulu juga ada nih batas konservasi di Pantai Panjang dan Pulau Ba ini konservasi mangrove ya teman-teman. Oke. Mungkin jika ingin nanti mendownload atau memetakan, terlebih dahulu melakukan poligon, lakukan pemetakan atau daerah-daerah yang ingin di clip atau potong. Ini saya ambil besar saja. Nanti tinggal di download. Mungkin itu saja. Selanjutnya selain itu ada fitur legend, legenda yang kita bisa lihat tingkat dari tingkat dari pemutihan, ada berat, sedang, rendah, terus peringatan bakal terjadinya coral bleaching, terus turbidity-nya, tingkatnya, kelas bentik, karang misal merah, rumput laut hijau, terus zona geomorfiknya, terus terumbu karang, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada fitur peta mini, terus dengan melakukan mode kontras bisa mengatur kontrasnya. Mungkin itu saja dari hasil. Selanjutnya kita ke slide berikutnya yaitu slide pertanyaan. Adapun 3 pertanyaan yang akan dibacakan Reza. So, pertanyaan ini memuat eh, sistemasi SMART. Kepada Reza dipersilakan untuk membaca. Baik, terima kasih moderator. Ini beberapa pertanyaan em, terkait Alen Coral Atlas ini. Yang mana pertama, bagaimana perubahan tutupan karang di kawasan segitiga karang koral selama periode 2015 sampai 2022, khususnya di wilayah perairan Indonesia, dapat diukur menggunakan data Alen Coral Atlas dan apa implikasi dari perubahan tersebut terhadap keanekaragaman hayati serta perekonomian masyarakat pesisir. Selanjutnya yang kedua, apa apa saja jenis karang yang paling rentan terhadap bleaching di wilayah perairan Papua Nugini berdasarkan data Allen Coral Atlas dan apa implikasinya bagi keanekaragaman hayati lokal? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh perubahan iklim terhadap dinamika tutupan karang di Taman Nasional Bunaken selama periode 2010 sampai 2022 berdasarkan data Allen Coral Atlas dan apa implikasi perubahan tersebut terhadap keanekaragaman hayati? Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya slide D. Untuk adapun ide akan dibacakan kepada Saudara Syahra. Baiklah, di sini ada 3 topik ide, yaitu yang pertama pengembangan sistem peringatan dini pemutihan karang. Ide pertama ini tujuannya untuk membangun sistem yang dapat memprediksi dan memberikan peringatan dini mengenai potensi terjadinya
peristiwa pemutihan karang di kawasan segitiga karang koral, khususnya di wilayah Indonesia. Yang kedua itu pengembangan aplikasi seluler untuk monitoring partisipasi. Tujuannya untuk melibatkan masyarakat dalam upaya monitoring dan pelestarian terumbu karang. Yang ketiga itu kerjasama internasional untuk konservasi terumbu karang. Em, Tujuannya itu untuk membangun kerjasama internasional untuk berbagi data, pengetahuan, dan teknologi dalam rangka meningkatkan upaya konservasi terumbu karang di tingkat global. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin untuk merefleksikan kembali dari hal yang dipelajari tadi, ini terkait dengan Alen Koral Atas ini, kita dapat memahami mendalam tentang ekosistem terumbu karang di tingkat lokal maupun tingkat global. Lalu kita dapat mengaplikasikan pengembangan alat SPPF tadi dan dapat dijadikan sebagai metode penelitian yang inovatif dalam mencari data atau vektornya. Dengan begitu kita dapat mengambil keputusan untuk nantinya dapat melakukan sebagaimana mutu dari jurusan ilmu kelautan dengan pengembangannya itu melakukan konservasi pada terumbu karang. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila masih terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Mungkin saya tutup, selaku saya moderator, tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.